Yang di bawah itu banyak protes. Asal. Nah. Oh, berdoa, tapi kurang percaya toh. Jadi mau ngaji seikhlas, tapi masih kurang percaya. Kenapa? Masih percaya kartu, masih percaya togel, masih percaya itu toh. Itu maksudnya kurang percaya. Bapak Gope, Bapak Tua Benteng kan mungkin juga si Pak Petino kan juga, tapi agak kurang. Kurang. Jadi kalau 60%. Haleluya. 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 Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, agar ada hubungannya dengan, kalau ada yang sudah dengar khotbah hari Minggu dan hari kemarin, dari yang saya kirim itu, hari Minggu itu saya berkhotbah tentang manusia memberikan masalah, Tuhan memberikan solusi. Manusia punya kendala, Tuhan punya kendali. Manusia punya ekspresi kebencian, Tuhan punya ekspresi cinta. Itu diambil dari kisah tentang Santo Petrus dan Santo Paulus yang waktu itu merayakan hari raya pada hari Minggu. Karena waktu Petrus punya masalah, bukan punya masalah sih, dipermasalahkan oleh orang dan dipenjarakan Herodes, Tuhan mengirim malaikat untuk melepaskan belenggu atau rantai yang membelenggu Petrus, lalu Petrus itu keluar dari penjara. Kemudian Paulus juga punya masalah dalam hidup. Dulu kan dia pembenci, pembunuh, dan pemberontak. Tapi kemudian Yesus dalam perjalanan ke Damsik, tobatkan dia, pakai dia sebagai rasul. Maka ini dua rasul besar yang punya peran penting dalam gereja. Rasul Petrus itu dasar gereja. Yesus bilang apa? Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, Allah maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Paulus juga punya kisah tersendiri. Setelah Yesus berjumpa dengan dia, kemudian Yesus pakai dia untuk memberitakan Injil, makanya Injil itu keluar dari budaya Yahudi dan Israel,
sehingga sampai di kita pun kita kenal Paulus itu. Nah, dua tokoh ini itu menjadi inspirasi untuk keluarga kita. Karena apa? Anak pertama dari Manggao namanya Petrus Deo. Papa Marius Ego tuh sangat senang dengan Santo Paulus. Makanya pelindung stasi Kilit itu Santo Paulus ya. Dan itulah kenapa di anak bungsu dia kasih nama Apollonius untuk Yohanes, untuk Joni. Jadi saya dengar banyak cerita kalau Papa Marius omong, pasti dia banyak omong tentang Santo Paulus. Dia senang betul itu. Lalu ketika saya kirim khotbah itu, salah satu guru di Santo Yosef Denpasar, namanya Pepius Lesa itu. Dia komentar di YouTube. Karena yang datang bantu Petrus itu malaikat, lalu dia bilang begini, kita manusia, kadang Tuhan itu selalu kirim kita malaikat, tapi kita yang tidak tahu malaikat itu datang bantu kita. Nah, saya omong ini malaikat, karena dalam bacaan pertama hari ini juga ada cerita tentang malaikat yang dikirim Tuhan untuk mengingatkan Lot supaya segera pergi. Dan ada satu pesan menarik dari malaikat itu untuk Lot. Kalau kau pergi jangan toleh ke belakang. Lot ikut, tapi istrinya tidak dengar. Dan memang kalau di cerita perjanjian lama itu istri-istri itu selalu tidak taat. Sekarang banyak istri yang taat ya. Mungkin lebih tidak taat lagi. Dulu Hawa itu jatuh ke dalam dosa pertama karena apa? Istrinya Adam tidak taat. Dalam bacaan pertama hari ini, istrinya Lot tidak taat. Malaikat bilang jangan toleh ke belakang, dia toleh. Hasilnya apa? Dia jadi gunung batu garam. Nah, kakak suster pasti sudah lihat toh. Kami yang pergi ke Tanah Suci, kalau keluar dari Israel ke Mesir, lewati satu padang. Di padang itu ada satu bukit yang bergambar kepala manusia. Katanya itu istri Lot yang dulu karena kepala batu lalu membatu. Nah, aslinya istri-istri kalau tidak taat lalu jadi kepala batu, besok-besok bisa jadi batu juga. Tapi kita punya ini baik bata-bata atau mertua menantu-menantu ini memang tidak taat tapi tidak sampai kepala batu kan. Artinya apa? Mereka ini banyak di antara mereka kalau istilahnya ikas itu kan militer di dalam keluarga. Karena banyak yang lebih kejam dari suami. Mereka semua yang setir dan atur suami. Contohnya nanti disebutkan oleh Ikas ya. Jadi, tapi nggak apa-apa justru karena mereka seperti itu, ada banyak perubahan di dalam hidup berkeluarga. Bandingkan dengan yang tidak omong banyak. Seperti Mama Tua Yasin kan kurang militer. Makanya Bapak Tua Yasin jadi seperti begini kan. Coba kamu lihat yang militer tuh. Misalnya, pokoknya tahu tuh bagaimana suami-suaminya. Intinya untuk kita begini. Kita perlu dengar itu suara malaikat. Karena malaikat itu selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap hari itu malaikat jalan bersama kita. Dulu saya ingat juga Papa Marius selalu pesan. Itu doa kepada malaikat pelindung. Saya juga setiap hari itu doa ke malaikat pelindung itu, bahkan malaikat agung juga, Gabriel, Rafael, Mikael. Itu ada di buku doa sumber kekuatan. Saya setiap pagi bangun tidur doa itu, sebelum tidur juga doa itu. Supaya apa? Kita mau jalan kemana saja kalau ada malaikat, nanti dia tuntun. Kalau di doa di malaikat pelindung itu dia bilang, tuntunlah supaya aku, ketika di jalan aku menjumpai hal yang mau merusakkan dan mau mencelakakan aku, belokkan aku ke arah yang lain. Itu tugas, tiap hari dia punya tugas itu. Dan malaikat itu tugasnya menghubungkan kita dengan surga, lapor ke surga. Dan dari surga dia datang bawa berkat Tuhan untuk kita. Jadi penting dengar suara malaikat, karena setiap hari dia omong dengan kita. Kalau saya tidak tahu kalau kita main kartu, malaikat datang beritahu enggak ya? Itu tanya di mereka nanti. Intinya begini, bagaimana kita percaya bahwa malaikat itu selalu datang menolong. Dan rasanya malaikat itu juga datang menolong mereka yang sedang melaut di dalam Injil. Tapi mereka tidak tahu kalau malaikat itu datang. Bahkan Yesus sendiri pun sebenarnya tidak apa-apa kalau Yesus tidur. Karena ada malaikat. Tapi karena mereka tidak percaya, maka tidak membantu mereka. Jadi rahmat Tuhan itu bekerja kalau kita percaya. Orang selalu bilang,
Rahmat memang gratis, tapi tidak otomatis. Selalu gratis itu rahmat dicurahkan terus dari surga. Tapi bahwa nanti dia masuk di papan bayi, masuk di papan tua benteng, tergantung pada hati kita terbuka nggak. Cara membukanya ya berdoa sedikit. Kalau tidak berdoa, tidak akan ada rahmat. Biar isi togel sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, tidak akan pernah rezeki. Kenapa? Hati terbuka kepada togel, bukan kepada Tuhan. Itu kan iblis yang bekerja di balik togel. Gitu juga judi-judi. Kami di Denpasar itu lagi marak seminar tentang judol dan pinjol. Judol itu judi online, pinjol itu pinjaman online. Banyak sekali orang di kota yang berutang karena pinjaman online, oleh karena judi online. Saya pikir banyak juga di sini. Sampai tidak tidur yang lain hasilnya. Hati-hati kalau terus-terus main itu tuh. Muka makin kusut, makin kurus, darah makin habis, tiba-tiba mati. Karena itu disetir oleh iblis, bukan oleh malaikat Tuhan. Nah, dalam Injil itu Yesus bilang apa? Hai kamu orang yang tidak percaya, kurang percaya. Kurang percaya itu artinya dia sudah percaya tapi masih kurang. Saya pikir kita masuk di kategori itu semua. Sudah lama kita percaya kan karena dibaptis. Tapi kurang. Nah, hari Senin kemarin waktu misa di negara, saya kan berkhotbah tentang beda antara orang beriman dan orang percaya. Kita semua ini orang beriman, beriman Katolik. Indonesia itu banyak orang beriman, 6 agama. Tapi betul percaya kepada Tuhan nggak? Ini yang jadi masalah. Makanya kita doanya itu doa aku percaya, bukan aku beriman. Semua orang beriman pasti doa aku percaya. Apalagi kita kalau misa kan pasti ada doa aku percaya. Tapi percaya betul-betul nggak? Nah, percaya itu artinya begini. Seperti Abraham dalam bacaan pertama kemarin, dia betul percaya kepada Tuhan. Percaya artinya menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Naruh itu kan kasih begini. Berarti kalau percaya kepada Tuhan, kita beri seluruh diri kita untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Itu ciri orang beriman sejati. Kalau dia betul percaya, mempercayakan seluruh diri dan hidupnya kepada penyelenggaraan Allah. Dan orang yang begitu pasti dipercayakan Tuhan. Jadi orang yang betul mempercayakan dirinya kepada Tuhan, akan dipercayakan Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama kemarin, Abraham diberikan kepercayaan oleh Tuhan, maka ketika Abraham mau merusakkan kota yang hari ini dalam lanjutan ceritanya itu Sodom dan Gomora, dalam bacaan pertama kan kemarin kan Abraham minta, Tuhan, kalau di kota itu kan banyak orang jahat, Tuhan mau musnahkan. Kalau di antara 100 yang ada, 50 yang baik, masih nggak Tuhan mau membinasakan itu kota? Tuhan bilang apa? Tidak Abraham, saya batalkan. Oke, kalau seandainya kurang lagi, ada 40 saja yang baik, masih juga Tuhan marah? Oh tidak, demi 40 itu tidak. Terus kurang-kurang hasil akhirnya berapa itu? 10 ya. Kalau sisa 10 saja yang baik di antara banyak orang yang tidak baik, masih juga Tuhan marah? Tuhan bilang tidak, demi 10 orang yang baik itu saya tidak marah. Akhirnya batal Tuhan marah. Kenapa? Dia percaya dengan Abraham karena Abraham percaya dengan dia. Mungkin maknanya untuk keluarga kita ini begini. Sekarang keturunannya Manggau itu dari perhitungan terakhir, Bapak Marius itu berapa ya? Berapa sudah? Dot, nge? Hah? Katakanlah 200. 200. Asa, percaya tahu 200 soko. Pokoknya 252. Ya, kira-kira bisa tak betul-betul percaya dari 252 ini ya? Hah? Mungkin 10 saja, tidak apa-apa. Tetap dibantu oleh Tuhan. Jadi Theoga selamat karena doa 10 orang. Kalau dihitung 10 itu 1 kakak suster, 2 saya, 3 papa mereka, 4 papa tua benteng, papa tua Nolan. Jadi rata-rata yang sulung itu pasti rajin berdoa. Yang di bawah itu banyak protes. Asal. Nah. Oh berdoa, tapi kurang percaya toh. Jadi mau ngaji seikhlas, tapi masih kurang percaya. Kenapa? Masih percaya kartu, masih percaya togel, masih percaya itu toh. Itu maksudnya kurang percaya. Bapak Gope, Bapak Tua Benteng kan mungkin juga, si Bapak Tino kan juga. Tapi
agak kurang. Kurang. Jadi kalau 60%. Artinya begini. Kembaliin gope. Makanya Tuhan tetap menyelamatkan kita. Malam manga atau ipes oleh keluarga dite, Tuhan tetap jaga. Kenapa? Iman dari beberapa orang yang memang betul percaya. Sangat kok. Jadi rata-rata kita punya bapak-bapak ini tukang doa semua. Mulai dari Papa Deo, Papa Marius, Papa Incek, Papa Bayi. Sampai ngopikan bako, ngopikan obat di sini tetap dianggap guru agama karena berdoa. Kekuatan doa mereka lah yang menguatkan kita. Tapi yang paling penting itu seperti khotbah du ke Bang Tang Olo, doa di Manggao yang lebih penting. Karena ceritanya Manggao dengan Dembu ini kan jadi gara-gara pergi sekolah agama di Loce. Nah, yang menariknya begini. Kekuatan doanya Manggao itu satu, dia kasih nama anaknya itu orang ngeri semua. Satu Petrus memang pertama. Dan apa yang dapat kita maknai? Fransiskus. Kami perhatikan di Tetuung, senyumnya Manggao itu sama dengan senyumnya Paus Fransiskus. Coba perhatikan. Fransiskus. Dan seorang ini Fransiskan kalau jadi suster. Itu kan ada faktor Fransiskus, kan Fransiska itu suster. Itu. Bedanya mungkin Cika, Bapak Cika kah? Bo nggak sama Fransiska Cika. Cika mantap, tapi bapaknya ini yang pengaruh anak bungsu. Hari Sabtu pakai kerudung ya, nah kan. Nah, kekuatan doa dari Manggao itu punya kekuatan tersendiri. Suster manga, imam manga, sampai bakar kuah atau jaga kak lihat bakar kuah jadi pastor wa manga, suster manga. Hoga ordis frater, cika garis Sabtu pakai jubah. Nah, kan lumayan kan beberapa orang ini cukuplah menyelamatkan kita yang lain. Maram cek bawa panditnya memolos kini neotivot gah. Jadi untuk menyelamatkan karena kekuatan doa mereka. Jadi intinya mara mangata ipes perlu mangata mangabuat. Memang harus begitu hidup. Mangga diembot, mangga di apa. Biasa, tapi dalam emenggope suatu waktu kita berubah. Perlu. Karena kita punya pohon keluarga ini kan warisan pohon hidup beriman. Ya, percaya atau tidak percaya, hidup di Kilit ini mungkin punya cerita berbeda. Seandainya to eluah seuteli sela semanggau dan nonto, itu benih iman yang mereka punya. Maka harapannya begini. Nikah hemo itu warisan terbesar kita. Orang tua kita itu tidak pernah mewariskan kita kekayaan, tidak wariskan tanah. Tapi kita juga tidak kekurangan tanah sekarang, toh. Tapi mereka mewariskan iman. Hami ho ngerni lako sami agua kakak suster. Ya itulah yang kami bawa. Warisan iman, kekuatan iman, sehingga itu yang membuat kita tampak berbeda. Aku yang melaku selalu bawa topi ini ma edo aku mangakin aku bawa kan topi dapat Marius Baterus aku menguniak. Ini cincin dari Madono waktu saya sakit dia kasih. Artinya begini, saya itu hidup kemana saja pasti kakak suster juga. Pertama, doakan mereka. Karena mereka itulah pengantara kita di surga. Isi ada tenggo, ya emak kirim ke malaikat anak daku sowaso. Mereka itu penting mendoakan mereka, jangan mengabaikan mereka. Karena rahmat itu mengalir kepada keluarga kita lewat mereka. Itulah kenapa kita mulai dengan tiang hang malam ini. Penting punya kekuatan rohani. Kalau Tuhan bekerja di dalam diri kita, maram koe lelolah koe tailah tarite, tapi Tuhan akan membesarkan kita. Saya kemarin pergi OGF di Bandung, kan banyak pastor dari seluruh Indonesia datang. Ada yang dosen, ada yang kuliah tinggi. Saya kan tidak sekolah tinggi, tapi setelah mereka lihat saya omong, beri sambutan, pimpin rapat, tiba-tiba ada satu yang tua dari Jawa. Lalu dia panggil saya, dia bilang, Romo dosen kah? Saya bilang, tidak, saya tidak dosen, saya dosen di jalan-jalan. Artinya begini, tidak perlu sekolah tinggi, yang penting punya iman yang tinggi. Saya selalu, emang aku mau presentasi, orang selalu bilang, Romo sekolah apa?
Saya bilang, tidak. Lalu mereka bilang, rugi tidak sekolah. Tidak. Karena sekolah itu untuk orang bodoh. Kalau sudah pintar, ngapain sekolah? Saya hanya jawab begitu saja. Tapi yang saya bilang gini, kalau saya berbicara, saya tidak mengandalkan profesionalitas, tapi mengandalkan spiritualitas. Profesionalitas artinya apa? Sesuatu gelar profesor siapa? Ahli, punya pengetahuan banyak, titel banyak, gelar tinggi. Mereka berbicara dari pengetahuan. Tapi pengetahuan sekarang itu kalau orang di kota besar, kan searching di Google saja. Kalau mau tentang apa, cari di Google. Tapi spiritualitas tidak bisa searching di Google. Kerohanian. Makanya saya bilang, bedanya gini, kalau saya omong, saya tidak profesional. Saya spiritualitas. Artinya apa? Saya pakai saya punya moto tabisan. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi biarkan Tuhan berbicara di dalam diri saya. Sehingga orang pikir biar sekolahnya tidak tinggi, bahasanya tinggi, kata-katanya tinggi, tetap menarik. Dan orang kemudian bilang, wih, hebat juga ya. Jadi itulah yang paling penting dari hidup. Punya iman yang sejati. Jangan kurang percaya terus. Coba naik sedikit dari kurang ke percaya, bahkan lebih percaya. Karena hidup berkeluarga kita, Poco ini, bertumbuh dari iman dan kepercayaan yang telah dimulai dan ditanamkan oleh mulai dari Manggau, papa-papa mereka, sampai ke generasi kita. Inilah perlu tetap kita pelihara. Kita bersyukur untuk rahmat dan penyelenggaraan Allah. Kita selalu menyerahkan diri kita ke dalam penyelenggaraan Allah. Jangan lupa minta tolong malaikat pelindung, karena setiap hari mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, untuk memberitahukan jalan terbaik yang perlu kita pilih dari yang Tuhan bilang untuk hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita mempersatukan rasa syukur, doa, dan harapan kita dengan persembahan roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui persembahan berikut ini. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudus-Mu. Cinta yang selalu menyinari hidup kami, dalam suka duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami juga bersyukur untuk kerahiman yang mengalir dari hati-Mu, untuk merahimi kami dan dunia ini, walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan.